Karena kalau Vespa itu bisa berlari cukup kenceng ya, berarti itu Vespa sehat. Belakangnya kan kayak batoknya kura-kura gitu. Itu yang pertama, bahwa hewan yang identik dengan Vespa itu kura-kura. Kalau bekecot terlalu ekstrim lah. Ya, kalau Vespa itu nggak kayak bekecot, nggak selemot itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Deep Scooter. Hari ini, pagi ini saya akan berencana untuk sowan bersilaturahmi ke imamnya Jamaah Kuroh atau yang akun Instagramnya Speed Scooter Syndicate untuk melihat apa sih isi garasinya beliau, Vespa apa ya, rare, Vespa antik yang beliau miliki. Bagaimana sih backgroundnya Speed Scooter Syndicate bisa hadir? Tetap saksikan channel YouTube Deep Scooter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah perjalanan kurang lebih 15 sampai 20 menit saya sudah tiba di kediamannya Dr. Bambang atau imamnya Jamaah Kuroh. Yuk kita lihat isi garasinya beliau. Semoga beliau sudah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Deep Scooter, dan alhamdulillah hari ini Deep Scooter dapat kesempatan untuk mengunjungi garasinya BMW atau imamnya Jamaah Kuroh, yaitu Speed Scooter Syndicate yang berada di kawasan Jemur Sari. Ya, alhamdulillah setelah sekian waktu janjian dan lain-lain karena kedua belah pihak sibuk, alhamdulillah sekarang hari ini bisa bertemu dengan beliau, yaitu Pak BMW singkatnya. Ada pertanyaan segini dok, sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, yaitu sebenarnya Speed Scooter Syndicate ini apa sih dok? Background Pak BMW ini membentuk apa ya, istilahnya komunitas atau apa ya, sekte garis miring apa ya, kecepatan tinggi, Vespa kecepatan tinggi, itu sebenarnya backgroundnya apa? Sebenarnya ya itu masalah hobi ya, namanya hobi, selera kan. Kalau masalah selera itu kan nggak bisa diperdebatkan ya dalam persepsi saya. Ya. Selama kita tidak melanggar aturan-aturan positif negara, ya sah-sah saja. Jadi kenapa kok terus pakai misalnya speed Vespa kok terus dibuat agak kencang? Karena kalau Vespa itu selalu diidentikan dengan mogokan. Dulu kan seperti itu. Mogok. Kebetulan saya kan suka Vespa tua, jadi Vespa tua itu identik dengan mogokan, banjir ya kan, businya sering nyopot busi, jadi seakan-akan tuh orang sering lihat Vespa mogok di jalan itu sudah hal yang maklum lah, hal yang biasa. Iya. Nah, kenapa kok kemudian terus menjadi speed? Karena kalau Vespa itu bisa berlari cukup kenceng ya, berarti itu Vespa sehat. Iya, nah benar, nggak merepotkan. Karena kalau nggak sehat nggak mungkin bisa sampai seperti itu. Dan untuk mencapai itu kan pasti ada usaha-usaha supaya membuat Vespa itu sehat. Jadi secara apa ya, secara substansi sebenarnya ingin membuat Vespa itu sehat dan menghilangkan stigma bahwa Vespa tua itu mogokan. Makanya yang kita jadikan prototipe adalah Vespa klasik. Kalau kita lihat, walaupun kita tidak menutup untuk Matic ya, Vespa modern lah. Tapi ikoniknya Speed Scooter itu adalah ada di Vespa klasik.
tidak menurut speed scooter sedikit ini tidak membatasi entah ini Vespa klasik atau Matic, yang penting bahwa Vespa ini sehat dan kecepatan tadi ya yang menjadi tolak ukurnya. Ya, sehat dan ada cut point-nya istilahnya. Jadi bagaimana bisa masuk di situ ya, minimal top speed-nya 105 kpj Ulysses. Ulysses itu aplikasi di Android. Iya. Seperti itu. Nah, kenapa diambil 105 km/h dan kenapa harus pakai Ulysses itu, Dok? Aplikasi Ulysses. Diambil 105 itu bukan tanpa alasan ya. Iya. Yang pertama, kami sudah mencoba semua jenis Vespa klasik, mulai dari yang tua. Kita yang coba itu Vespa yang sehat ya, dalam artian yang sehat menurut yang punya dan menurut kita gitu. Vespa baik Vespa Sprint, kemudian Vespa VBB, kemudian VNB, kemudian nyoba juga Excel, Bajaj, PX gitu kan. Bahkan Spartan juga kita coba. Itu tidak ada yang bisa lebih dari 105 kpj Ulysses pada kondisi standar. Standar itu tanpa part racing ataupun tanpa bore up ataupun tanpa porting. Ya. Itu tidak ada yang bisa mencapai 105 kpj Ulysses. Patokannya gini aja, karena supaya enak kita pakai Vespa yang cc-nya paling besar, kondisi standar Spartan. Itu cuma 3 Spartan waktu itu, kondisi full original. Dia cuma di 100, 101 kpj Ulysses. Udah kenceng itu. Itu sudah benar-benar sehat walafiat. Maksimal 100, itu pun udah jalan agak turun. Rata-rata 97, 98, 99 gitu. Makanya kita ambil angka sedikit di atasnya. Tidak usah terlalu jauh, tapi cukup sedikit di atasnya saja. Gitu. Nah, kenapa pakai Ulysses? Apakah supaya dalam artian ada patokan standar atau bagaimana? Kenapa nggak pakai angka speedometer yang ada di motor itu bawaannya, atau mungkin ada alasan tertentu, Dok, Pak PMB? Kenapa Ulysses itu sebenarnya ya, Ulysses itu bisa dipakai oleh semua orang. Kadang-kadang kan yang punya Vespa speedometernya mati. Kita tahu Vespa tua seperti Vespa saya ini nggak ada hidup speedometernya karena udah usia. Belum lagi masalah validitas ataupun objektivitas. Kalibrasinya jadi bias, berbeda, tidak ada standar. Kalau Ulysses itu dia standarnya adalah pergerakan benda dari satu titik ke titik yang lain. Pakai titik GPS. Dibagi dengan waktu kan, seperti itu. Walaupun sinyalnya itu nggak ada, walau paketannya habis taruhlah, dia akan tetap jalan. Ulysses itu. Dan itu di mana-mana standar sama. Ibaratnya orang di desa, di kota, orang yang bawa PX, bawa Sprint, bawa Super, nggak usah bingung caranya mengukur kecepatan, ya udah pakai Ulysses itu. Oh, jadi intinya sebenarnya kalau saya rangkum Pak PMB ya, jadi kenapa pakai Ulysses supaya kalibrasi, nggak perlu kalibrasi, dan standarnya itu dari ujung mungkin seluruh dunia sama dengan Ulysses itu kalibrasinya sama, baik nempel di motor manapun atau di mobil apapun sama. Jadi istilahnya universal lah, bisa dipakai baik mau dari kalangan yang nggak punya HP standar Android ataupun apapun bisa ya. Khusus di iPhone itu tidak ada Ulysses. Iya, di iPhone tidak ada Ulysses, pakai aplikasi speedometer namanya. Iya. Itu sama karena based on GPS. Siap. Terus gini, Dok, saya tertarik itu kenapa kok logonya kura-kura itu loh. Nah, kura-kura ditempeli roket dan melet lagi. Itu kenapa kok milih Speed Scooter Syndicate ini mengambil logo kura, pakai roket, melet lagi gitu loh. Kenapa, Pak? Jadi kenapa kura-kura itu ya seperti Vespa ya, ibaratnya kan dia itu kan tidak ada sih kura-kura yang larinya kencang, itu tidak ada. Tidak ada. Kura-kura itu identik dengan Vespa baik dari karakter ataupun dari bentuknya. Kalau kita lihat Vespa klasik, bentuknya kan belakangnya kan kayak batoknya kura-kura gitu. Itu yang pertama, bahwa hewan yang identik dengan Vespa itu kura-kura. Kalau bekecot terlalu ekstrim lah. Ya, Vespa itu nggak kayak bekecot, nggak selemot itu gitu. Kalau kura-kura ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Tapi pasti. Kemudian kura-kura itu mempunyai umur yang panjang. Kalau bekecot kan enggak. Iya. Sama dengan Vespa.
Vespa itu umurnya panjang. Kalau nggak percaya silahkan. Ini umurnya udah puluhan tahun semua. Iya. Coba cari generasi motor jenis lain yang seusia dia pasti sudah tidak bisa diajak berlari. Iya, V30 itu juga itu Iya. tertua di sini lah, V30. Saya tidak membandingkan dengan merek apa, tapi coba cari aja motor merek lain yang usianya tahun 60-an yang masih sehat, masih bisa lari. Kalau 60-an lah, motor 80-an aja yang masih sehat bisa lari kan juga susah, kecuali Vespa. Iya. Itu yang kedua, umurnya panjang. Terus kenapa pakai roket? Itu kan kita memodif istilahnya itu melakukan suatu perubahan yang mendasar bahwa si kura-kura itu dipaksa ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk berlari. Oh, konsepnya roket itu dipaksakan ya? Dipaksakan untuk berlari. Makanya kalau melet, nah meletnya itu ibaratnya kita itu satir lah. Satir itu ya, sorry, kura-kura itu juga bisa kenceng gitu. Makanya itu melet. Gitu. Segar ngecek gitu ya? Iya, sedikit-sedikit sinis gitu. Gitu. Makanya itu sebagai penguat karakter saja. Jadi diambil logo kura-kura pakai roket. Dan kenapa selalu ditempel di tepung kiri, Pak BMW? Stiker yang speed scooter sedikit ketika kita mampu melampaui kecepatan 105 nih, pakai WC, kan pasti mendapatkan reward lah. Saya anggap reward bahwa ini loh sudah menjadi jamaah. Nah, kenapa selalu ditempel di tepung atau bodi Vespa bagian kiri di belakang itu? Sebenarnya pemikirannya dasarnya apa, Pak? Jadi kenapa kok tempel di tepung? Jadi memang unik ya. Kalau orang-orang dulu kan nempel stiker-stiker kan di depan, di layar depan. Di layar depan itu. Rata-rata dulu. Tapi kalau di layar depan, kalau dalam persepsi saya itu kurang kelihatan justru. Karena kita itu kan pengen kelihatan ketika kita di jalan. Dan lebih spesifik lagi, kita ingin terlihat ketika kita nyalip. Gitu. Ketika kita mendahului. Kalau dipasang di tepung sebelah kanan, maka ketika kita mendahului, stiker itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau ditaruh di tepung sebelah kiri, ketika kita mendahului, maka stiker itu akan terlihat. Otomatis seorang pengendara yang didahului pasti akan noleh ke kanan dan akan melihat stiker itu. Gitu ya. Jamaah kuro, gitu. Sudah maklum berarti ya. Istilahnya seperti itu. Jadi, misalnya, namanya juga kadang-kadang kan kalau luar kota gitu, biasanya kita kan agak speed ya larinya. Jadi, dan lagi kalau kita turun kan rapat. Iya. Nggak pisah-pisah gitu. Kita turun itu rapat, antri kayak bebek gitu loh. Jadi standar touring luar kota paling depan itu kisaran ulisnya 90-95 paling depan. Karena yang paling belakang pasti akan lebih kenceng dia. Iya. Kalau yang depannya sudah 105, yang belakang pasti kepondal-pondal. Kan nggak bisa rapat nanti. Dan saya pernah merasakan kepondal-pondal. Nggak bisa ketinggalan. Kita rapi. Pakai patokan. Road captionnya udah pasang maksimal 95. Ulisnya itu stabil gitu. Yang rombongan belakang sudah di atas 100 pasti, 105, 107 gitu. Jadi benar, saya pernah ngerasakan diajak beliau untuk ngurat ya Dok ya waktu itu ke Regen ya, ke Retes. Dengan Vespa saya standar memang tertinggal jauh lah ke pondal-pondal, dan tetap beliau konsisten kita menunggu tim. Jadi ketika setiap touring itu pasti ada titik ketemunya. Jadi teman-teman yang ketinggal itu pasti bisa ketemu lagi, baru kita start lagi ya. Sebenarnya Dok, kan saya terus terang ini awam Dok di Vespa racing ya, Vespa kenceng lah. Sebenarnya kalau Vespa mau kenceng itu apa harus pakai part aftermarket? Atau kita dengan part-part bawaannya motor, dan motor lah. Bawaannya motor itu apakah kita bisa tune sehingga bisa mencapai 105 km/h tersebut? Gimana Pak? Jadi kalau Vespa mau kenceng itu sebenarnya kita ndak harus aftermarket ya, ndak harus istilahnya itu pakai part racing. Yang penting 105 bisa tembus. Kalau toh pun memang tidak ada dana misalnya, ya kita ngeracik sendiri dengan part-part yang ada di pasaran lokal Indonesia, misalnya dan motor.
atau misalnya Vitalia, ataupun Femsa, Femsa, ataupun pakai piston merek kendaraan lain Jepangan gitu ya. merek Jepang yang bisa diaplikasikan di Vespa seperti piston Ninja, mau yang ori, mau yang oversize. Yang penting itu unitnya itu bisa lari minimal 105 dan mempunyai endurance yang cukup baik. Ya, gitu. Jadi yang kadang-kadang itu kan endurance itu yang sering kurang diperhatikan, masalah endurance, masalah daya tahan. Nah, terus gini Dok, beberapa kali saya lihat itu kan komunitas ini itu ngadakan ngurat bareng ya, cornering lah istilahnya, cornering di Sentul atau di Kenjeran ya, di GBT. Nah, itu sebenarnya tujuannya Pak PMB itu apa? Untuk mewadahi teman-teman atau bagaimana? Kenapa kok harus dipilih kita meeting pointnya di cornering di sini itu tujuannya apa Dok? Jadi kalau kita ngomong cornering itu maka kita akan lebih ke arah melatih skill ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar cornering, karena skill itu penting juga untuk kita reading ya, refleks, skill, kemudian nyali itu penting. Nah, kenceng itu kan buat kita itu pilihan. Kita tidak ngajak orang untuk kenceng loh, cuma pilihan kami itu kenceng gitu. Kita nggak akan ayo kalau kenceng-kenceng itu tidak akan. Cuma memang karena selera kita itu suka yang agak kenceng, jadi ya kita harus membekali diri dengan berbagai macam hal sebagai konsekuensi dari resiko. Iya, memperkecil resiko lah. Makanya diadakan tempat wadah itu tadi. Tempat wadah untuk melatih cara pengereman, ketika masuk tikungan, caranya belok, cornering. Itu ketika kenceng sangat berbeda dengan kondisi pelan. Orang mungkin berani ya jalan kenceng di jalan lurus. Iya, benar. Tapi belum tentu orang berani kenceng di jalan yang menikung. Belokan lah istilahnya. Belokan. Nah, itu butuh keberanian dan butuh skill tambahan kalau menurut saya. Iya. Nah, kenapa kok di GBT ataupun tempat-tempat yang formal? Karena memang kita menolak hal-hal yang berbau melanggar hukum. Kalau misalnya Vespa di tuning sampai 105 itu melanggar hukum, ya nggak akan kita lakukan. Iya. Kalau balap liar kan melanggar hukum. Benar. Dan kita menolak itu. Iya. Kalau mau mainan ya di sirkuit. Yang resmi lah. Yang resmi. Kalau mau ngurat, kita cari waktu malam dan bareng-bareng. Nggak ada ngurat siang hari ataupun orang anak Vespa, anak Kuro tuh ngepot-ngepot ugal-ugalan di siang hari itu nggak akan pernah nemu. Iya. Kalau malam hari ketika sepi banyak Vespa kenceng-kenceng bareng-bareng, nah itu kita lagi ngurat itu. Jadi itu acara cornering di Sentul ataupun di GBT itu untuk mewadahi itu tadi ya, rekan-rekan kita ya yang haus akan ngurat tadi ya. Kan gini loh, kalau kita bangun mesin, kalau hanya mengandalkan event resmi saja, kalau misal setahun cuma 4 kali, 5 kali lah. Masa setahun cuma ngegas 5 kali, bangun mesin udah misalnya habis 10 juta, habis 15 juta. Nah, cara menikmatinya ya dengan ngurat itu tadi. Benar-benar. Cara menikmatinya. Dan pernah saya merasakan ngurat bareng timnya Kuro itu sensasinya beda. Yang saya rasakan itu ketika malam itu pertama nggak panas. Ya, nggak panas. Yang kedua, setelah habis ngurat itu kayak plong gitu. Ternyata masih jauh tertinggal. Dan adrenalin saya itu tertantang untuk apa ya? Walaupun dengan kondisi mesin standar, tapi saya tetap ya harus bisa ngejar gitu loh. Kemudian gini, Pak BMB, kira-kira nih, kalau kita orang awam nih, saya baru beli mesin, beli Vespa lah, jebret. Untuk budget nih, misalkan nih saya pakai part lokal nih dengan yang ada, estimasinya sampai berapa Dok? Kan saya terus terang saya awam nih tentang racing seperti itu. Jadi kalau masalah budget itu dari budget minimal taruhlah kita mau pakai part lokal sendiri. Saya buatin perkiraan ya. Misalnya pakai silinder standarnya dia. Jadi kita nggak usah beli silinder. Mungkin kita ambil piston lah, karena minimal kita patokan di 60 mm pistonnya untuk mencapai top speed yang mencukupi. Maka kita ambil punyanya Ninja oversize 150 atau oversize 200 kan udah 60 mm. Nanti kita porting
Ninja taruhlah NPP. Ya, NPP. Merek NPP kan sekitar 150.000. Oh, ya. Porting, nah biaya porting itu kan sangat individual. Mau diporting sendiri tanpa biaya, mau diportingkan ke bengkel yang nanti ada biaya. Tapi pasti nggak akan lebih dari 500.000 porting. Taruhlah ngambil 500.000 untuk porting. Ditambah 150.000 kan sudah 650.000. Kemudian karburator kita ganti yang ukuran lebih besar. Atau kalau mau pakai karburator standar, sebenarnya lebih besar. Cuma saran saya pakai karburator yang 26 aja, Spako yang sudah tidur, posisi tidur ya, Spako yang kita tidur. Kan ngomong Vespa standar. Udah, itu 500.000, knalpot mungkin lubang-lubangnya dibesarin sedikit. Sudah, jadi kalau pakai minimal, ya taruhlah 2 juta sudah bisa. Minimal ya. Jangan berharap seperti orang yang pakai Malosi tapi ya kan. Aftermarket. Minimal kita bisa mencapai 1.5 tadi. Minimal bisa sampai 105. Oh, jadi intinya kan itu tadi tergantung kreativitas kita ya bagaimana untuk mencapai 105 tadi, walaupun dengan part lokal pun kita bisa, nggak harus dengan part-part mahal. Iya, istilahnya part-part yang ada di sini lah, bukan part-part bang mahal, bukan part racing istilahnya. Itu kan kita ngomong bukan part racing. Kalau ngomong Malosi itu kan memang part racing. Jadi itulah kenapa ya jargonnya speed scooter itu lah, kencang itu pilihan, glosor itu takdir ya. Jadi ya memang kecepatan itu resikonya pasti ada. Setiap lebih besar resikonya. Setiap apa langkah yang kita ambil pasti semua ada resikonya. Tergantung kita meminimalisir resiko tersebut. Misalnya menggunakan APD, helm, terus wear pack dan sepatu gitu ya untuk meminimalisir resiko tersebut. Ya. Oleh karena itu makanya dalam Jamaah Kuro itu ada akidah itu aturan ya. Aturan yang harus dipahami dan harus ditaati oleh seluruhnya. Yang pertama safety. Bagaimana safety itu bisa diimplementasikan secara klinis bahwa safety itu adalah safety gear buat pengendara dan safety unit buat kendaraannya. Buat pengendara apa? Helm minimal kita half face, minim itu. SNI juga ya? SNI. Nggak ada anak Kuro yang pakai helm cebok, jungli itu nggak ada. Jungli nggak ada ya? Bukan kita nggak suka, enggak. Teman-teman yang lain pakai jungli, kita apresiasi. Cuma itu pasti bukan Jamaah Kuro. Iya. Itu saudara kita yang lain. Tapi bukan Jamaah Kuro. Aden. Lanjut sih. Aden? Kok ya? Lanjut sih. Jadi gini Dok, nah ini saya tertarik nih lihat beberapa koleksinya jenengan ini. Kenapa kok semua ini saya lihat genrenya kok sport series semua, baik mulai SS itu yang dari sisi small frame, kemudian yang large frame itu ada GS, ada SS, ada rally juga, terus yang di ujung ada V30 yang sudah dimodif seperti seri Dioni ya. Kenapa kok koleksinya ini kok menjurus ke sport series semua? Apa istimewanya dari ini unit-unit ini? Oke. Di mana-mana sport series itu pasti produksinya lebih sedikit dalam khasanah kendaraan apapun. Iya. Mau di mobil, mau di motor, ya kan. Sport series itu pasti produksinya jauh lebih sedikit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sport series itu pasti ada keistimewaannya sehingga dia disebut sport series seperti itu. Entah dari bentuknya, entah dari kemampuan mesinnya, entah dari handlingnya, pasti ada keistimewaannya. Kemudian yang ketiga itu kita kan speed scooter sindikat itu kan fokus di speed ya, seperti yang akidah yang saya bilang tadi bahwa kita harus safety yang pertama, yang kedua skill, bahwa Jamaah Kuro itu seluruhnya itu harus mempunyai skill yang cukup, tidak harus skill yang tinggi, tidak harus, tapi minimal cukup. Yang ketiga itu speed, ya speed itu seperti tadi bahwa minimal di 105 kpj Ulysses speed. Kemudian yang keempat itu boys itu cool ya, keren ataupun rapi dan bersih sebenarnya. Jadi kalau anak-anak Jamaah Kuro itu ya kalau berpakaian itu ya yang rapi dan bersih. Kalau ada teman-teman yang lain pakaiannya misalnya taruhlah genrenya red scooter saudara kita yang suka rosok gitu, seperti itu ya enggak apa-apa, tetap kita apresiasi ya. Cuma itu pasti bukan Jamaah Kuro kan, karena kita punya aturan safety tadi ya, boys tadi, bersih dan rapi kan. Terus yang kelima itu brotherhood. Nah, brotherhood itu kita harus menjalin
komunikasi dengan siapapun, apapun genre Vespa itu, apapun ideologi Vespa itu, ada yang rosok, ada yang original, ada yang apa itu klasik ya kan, ada yang tank misalnya, itu harus tetap kita hormati dan harus kita tetap apresiasi sebagai sama-sama penikmat Vespa ataupun anak Vespa tanpa batas lah. Dalam bervespa memang tidak ada kasta dalam bervespa. Iya, benar. Jadi yang membedakan cuma kecepatannya saja ya kalau di street scooter. Gimana caranya teman-teman yang di luar sana pengen jadi jamaah Kuro itu bagaimana? Terus bagaimana cara mendapatkan merchandise, stiker atau kaos? Kalau untuk masuk jamaah Kuro sih sebenarnya semua enggak masalah sih. Kita ada istilahnya soft depan dan soft belakang istilahnya itu. Soft depan itu yang masuk kualifikasi stiker ya, stiker sanad ya. Di mana top speednya itu 105 kpj Ulysses minimal itu. Kalau mau yang simpatisan itu masuk soft belakang, enggak masalah asal tetap berakidah Kuro ya. Akidah Kuro kan udah kita pahami semuanya, bahwa pertama safety, kedua skill, yang ketiga speed, dan keempat itu keren ya boys, dan yang kelima ada brotherhood ataupun silaturahim. Jadi seperti itu. Kalau untuk merchandise bebas, semua orang berhak untuk memakai, membeli, monggo, enggak ada masalah. Kalau stiker biasanya ada dua, stiker sana dan stiker souvenir. Kalau stiker souvenir itu biasanya kita selipkan di merchandise yang biasanya teman-teman beli ataupun yang kita jual, ataupun ketika ada event-event nasional pasti kita ada booth-nya, kita sediakan stiker untuk souvenir di situ. Atau kalau ada teman-teman mampir ke base camp, pasti kita kasih stiker souvenir juga. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Khusus untuk stiker sanad kita kirim langsung ke alamat ya, karena itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kita terhadap teman-teman yang sudah berusaha untuk mencapai titik terendah masuk sebagai jamaah Kuro. Nah, oke, Pak BMB. Jadi ini kan koleksinya banyak nih, ada 946, ada Waterspoon, dan ada SS, dan ada Sport Series yang lain. Di antara unit-unit rare ini, yang menurut Bapak yang paling favorit yang mana? Dan alasannya kenapa kok itu menjadi favorit? Kalau saya sendiri yang paling favorit itu yang SS90 buat saya pribadi. SS90. Alasannya kenapa? Karena itu unit itu sudah lama ikut saya. Iya. Itu udah lama ikut saya mulai tahun 2009. Kemudian waktu itu kondisinya kurang bagus ya, maksudnya karena sudah ditumbuhi catnya, jadi kita ngelotokin lagi sampai cat originalnya, sampai cat originalnya keluar. Ini memang butuh passion. Kemudian yang kedua, unit itu sudah kita pakai untuk berbagai macam event, mulai dari event touring, event eksibisi, kemudian jadi display pameran, kemudian buat balap. Drag race pernah saya lihat pakai drag race. Itu pernah. Jadi mesin aslinya memang kita pakai untuk drag sampai waktu itu panitianya ini beneran tadi pakai drag seperti itu, karena tahu kalau ini unit SS beneran gitu kan. Dan memang kita sempat pakai drag beberapa kali. Tidak ada masalah. Nah, kemudian juga unit ini masuk yang paling langka. Kalau kita lihat yang lainnya memang rare juga sih, tapi yang paling langka SS90. Bahkan akhir-akhir ini kan ada gorengan katanya sampai 1 miliar, menurut saya ya berlebihan lah, nggak sampai lah gitu. Kalau 400, 500 mungkin. Berarti boleh dibayar sekarang? Tidak, jangan. Ada 3 itu, yang dua masih dalam apa restorasi lah. Yang dua memang catnya tidak original, nah, tapi surat lengkap dan unit benar semua. Nah, ini yang original pin memang satu ini, warna biru sama seperti punyanya Mas Raffi. Jadi gini, Pak Bambang, ini kan saya lihat banyak terparkir rapi dan dikondisikan ya selayaknya Vespa lah, bukan dimasukkan di akuarium. Ini kena panas, saya lihat memang kena hujan juga. Nah, kira-kira semua unit ini ready to use atau masih apa ya, rewel? Kan kemarin sempat digoreng juga nih, Vespa yang sehat, Vespa tua sehat itu, nah, di setelah itu enak. Nah,
Ini ready to use semua nggak ini, Pak? Ready to use. Boleh coba dah? Boleh. Oke. Nah ini Vespa GSMK namanya, Vespa GSMK, pembuatan sekitar tahun 1962 sampai 1964. Ini juga ready. Coba di starter. Starter ya coba ya. Dimiringkan. Iya, biasanya memang harus miringkan. Gas. Oke, selanjutnya. Ternyata memang walaupun Langsam ini lihat aja. Langsam. Nah, ini berarti tadi kan dingin posisinya ya. mesinnya dingin. Kalau nggak dingin pasti tangan saya sudah kebakar. Oke. Vespa tua sehat. Ini SS 180. Oh, langsam. Ini lihat lagi. Nih, Mesinnya dingin. mesinnya dingin berarti ya. Ya. Mesinnya dingin. Oke. Oke, sekarang BS berapa ini? PS 5 ya? PS 5. PS 5. Oke. Kontak. Tuh. Ini lihat ini. Nah. Nah ya, berarti dingin ya. Mantap. Nah, Vespa Rally 180. Ini daripada ini 180 PSD ya, nomor mesin dan nomor langkahnya. Tuh. Ngabot. Oh, adem. Ya. Langsam juga langsam. Ya. Sekarang P30. Tahun berapa ini, Pak? Kalau 51. 51. Untuk kompresinya. Ya. Kasonet. Lampu nyala. Ah. Oke. SS 90. Ini harus dikop ini. Ya. Tuh. Ngabot. Langsam juga. Mantap. Lampunya nyalakan. Nyala. Masih ada. Gas emang. Oke. Langsam dan setanan. Ada itu masih langsam tuh, lihat tuh. Ini. Ini. Itu. Ini ya. Nah, Yang nyala. halus.
Kita bukain mesinnya ya. Kita buka mesinnya. Apakah mesinnya ori semua apa enggak? Kita lihat. Nah, Standar. standar. Oil botolnya bagus, Dok. Ya, kalau dari tip skuter. Ini juga kita lihat. Jadi semua di sini mesin original. Jos. Hampir sama ya mesinnya ya. Ya. Ini 160. 160 sama 180. Ini GSPS 5. Oh. Karbunya juga standar. Ini rally 180. Rally 180-an. Saya kasih tahu bedanya dengan Spartan. Ah. Sekilas mesinnya seperti Spartan. Ya, sekilas Coba lihat ini magnetnya. Nah, ini magnetnya. Magnetnya ini khas rally. Jadi mirip mesin Spartan tapi beda di magnet. Magnetnya mirip dengan SS 180. 80 ya. Bautnya 6. Kalau PS kalau salah 3, MK 3 ya. Oke. Terus Nah ini agak kecil ini. ini mesin V30. V30. Oh, mesin apa itu? V30 ini bisa dilihat. Oh ini, Mas. Nah, P30 Ini ini. kelihatan di sini. Nah, ini loh. Ini kan di luar ya, Pak. Iya, P30 masih di luar. Ini pakai silinder Pinasco memang yang ini. Oh ini settingan racing ya? Ya, Oh, berapa cc sekarang? 160. 160 cc. Oh ini? Nah, ini yang Ini SS sudah dilihat. SS 90. 90 mesinnya. Mesinnya pakai Malossi MHR Malossi MHR ya. Berapa cc? 135. 135. Tapi tariannya memang edan tadi, saya coba. Oke, Nah, oke. jos lah, mantap lah. Sehat ternyata. Manis cycle. Kopling dimasukkan. Oke, Pak BMW, ini Space Scooter Syndicate ini Instagramnya apa? Kalau rekan-rekan ada yang belum tahu mungkin bisa di-follow. Instagram kita untuk aktivitas sehari-hari yaitu speedscootersyndicate.id. Oh ya, jadi rekan-rekan yang belum follow, monggo di-follow speedscootersyndicate.id. Jadi saya rasa cukup untuk review garasinya beliau. Memang terus terang saya nggak bisa ngomong lagi, koleksinya rare, sehat semua ternyata. Cukup sekian. Jaga iman, jaga salat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.